Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan update kembali untuk pergerakan dari XAUUSD ya. Untuk update kali ini memang agak malam karena kan ada berita juga yang cukup membuat harga volatil, sehingga sebisa mungkin saya menunggu berita itu selesai sehingga harga itu bisa stabil dan lebih mudah untuk dianalisa. Dan juga kemarin saya nggak update karena laptop saya bermasalah. Jadinya untuk hari ini saya coba update kembali, dan updatean hari ini kita melihat ya harga emas itu naiknya masih terbatas ya di sini nih. Di kenaikannya ada pada level harga 1798 ya untuk tertingginya. Dan kalau yang kemarin ya kita perhatikan di tanggal 26 Oktober yang saya nggak update itu, harga emas ditutup melemah ya. Pelemahan itu sampai dengan paling rendah itu ada di level harga 1792. 1782 paling rendahnya. Ya, jadi di sini nih ada data-datanya OHLC-nya ini. Kita bisa perhatikan ya kalau di trading view ya, kita tinggal lihat aja di sini. Dan hari ini sebenarnya si gold ini berusaha untuk naik kembali, tapi kenaikannya itu masih cukup terbatas ya, masih belum bisa close di atas merah yang ini. Di tertingginya itu pada level harga 1808 ya, jadi dia belum bisa close di 1808. Maka kemungkinan tekanan dari si sellernya ini sebenarnya masih cukup besar. Hanya saja untuk hari ini si buyer ini lagi mencoba untuk melawan seller. Lalu gimana analisanya? Kita buka dulu analisanya. Jadi kalau kita buka begini sebenarnya agak berantakan. Ya, di sini agak berantakan karena analisa ini kita gunakan untuk di time frame yang lebih kecil. Nah, di 1800 ini ya adalah resisten yang cukup kuat untuk si gold sendiri. Ya, sudah 3 kali dia coba menembus ya. Kalau di time frame daily itu berarti udah 3 hari dia coba menembusnya tapi masih gagal. Dan saat ini si gold ini lagi berusaha untuk menembus si 1800 kembali atau melakukan retest kembali di 1800-nya. Kalau kita lihat di sini secara trend ya untuk daily-nya, minor trend-nya itu sedang uptrend untuk si gold ini. Tetapi kalau kita perhatikan tren besarnya ya, kalau kita zoom out lagi nih, terus kita nah si gold ini ya dia sedang downtrend karena dari sini nih, dari sini yang ini sama yang ini itu dia membuat higher low yang baru ya. Ini kan high yang sebelumnya, lalu ini high yang kedua, lalu ini high yang ketiga. Jadi sini dia membuat high yang pertama, di sini dia membuat low, lalu dia membuat lower low lagi, lalu sini dia membuat lower low lagi. Walaupun hanya beda beberapa poin dari yang low ini sama yang ini, itu dia sudah masuk dalam kategori membuat lower low yang baru. Dan ini dia membuat higher low yang baru. Jadi kalau secara struktur ya si XAUUSD ini memang sedang downtrend. Lalu kita masuk lagi di time frame 4 jam. Pada time frame 4 jam kalau kita perhatikan ya, sini saya ada buat trend line yang berwarna merah ini ya. Jadi selama harga emas bertahan di atas trend line ini, harganya masih akan terus naik ya. Tapi kenaikannya itu sudah terbatas sekali karena cenderung tertahan di level 1800-nya. Ya, kalau kita perhatikan selama 3 hari ini memang dia bolak-balik di situ terus. Dan untuk yang scalping juga mungkin sudah untung cukup banyak di daerah-daerah sini ya. Dan saat ini di base yang kuning ini atau yang di orange ini tuh di level harga 1796 sampai dengan 1800 ini ada base barunya dia. Jadi biasanya ini kita lihat di time frame yang lebih kecil. Jadi kalau untuk time frame lebih besar itu kita selalu lihat untuk kecenderungan harga bergeraknya. Dan saat ini pun sebenarnya pada tanggal 27 Oktober ini ada sempat turun ya di sini. Nah, kenapa dia naik? Karena dia ini sudah berhasil bertahan di atas trend line-nya nih. Dia udah kena. Jadi dia udah kena trend line-nya, dia langsung naik kembali ke atas. Jadi ini sangat wajar sekali ya.
Lalu kalau kita perhatikan di time frame yang 1 jam, nah di time frame 1 jam ini masih belum kelihatan, karena ini dari 30 menit saya buatnya. Ya, kalau kita lihat di sini dia sudah mencoba untuk breakout ke sini ya, 2 kali ya, 3 kali sama candle ini, tapi masih gagal, sehingga tadinya dia sempat naik nyentuh si base ini nih, atau supply area ini, langsung turun kembali ke bawah di level harga 1784.33 sampai dengan 1786.13. Jadi sebenarnya untuk area ini nih yang di bawah ini adalah area demand yang cukup kuat untuk CXO USD ya. Sudah beberapa kali banyak berita besar atau news-news yang besar ya. Pelemahannya itu atau kejatuhan ya si XO USD ini tertahan di area sini di 1784 sampai 1786. Jadi kalau besok atau misalkan beberapa hari kemudian dia breakout dari si demand area ini ya, otomatis si demand area ini akan menjadi supply area yang cukup kuat juga untuk si XO USD nantinya. Ya, jadi konsepnya itu sama seperti support and resistance. Karena juga demand area ini nantinya akan crossing ya dengan si trennya ini, dengan si trend lainnya ini kalau kita perhatikan. Lalu kalau kita lihat di sini, ketika ada breakout di sini, maka target penurunannya itu ada pada harga 1778 sampai dengan 1780 ya, di sini ya. Ini ada buat base lagi di sini. Dan penurunan terakhirnya itu ada pada level harga 1769 sampai dengan 1767. Jadi kalau misalkan dia breakout dari si 1784 ya, maka dia akan melakukan reversal kembali atau melakukan retest kembali ke trend lainnya di sini. Jadi kita bisa memanfaatkan area 1780 ini ya untuk short buy ke atas ya. Lalu kita kalau misalkan dia udah naik nih, kita bisa set BE aja di daerah-daerah sini, atau kita kalau mau stop loss kita bisa pasang stop loss di luar demand areanya. Oke. Lalu kalau kita perhatikan lagi di sini, dia kan masih belum bisa nembus di 1800 ini ya. Kita lihat sini candle bolak-balik terus di sini dan menandakan bahwa area 1800 ini merupakan area yang cukup kuat juga untuk si XO USD, karena sudah dia coba tembus ya 3 hari ini, bahkan dia sempat bertahan di atas ya, tapi nggak bisa bertahan lama sehingga dia harus turun kembali ke bawah. Lalu kita lihat lagi di candle 30 menit. Nah, di sini baru kelihatan ya. Di candle 30 menit nih ada order block di sini. Nah, order block ini yang akan kita gunakan untuk supply areanya. Jadi order block ini kita manfaatkan untuk menjadi supply area atau demand area. Ya, sama seperti ini. Ini kan ada order block nih. Ini ada sell tapi di block sama buyer. Jadi kalau kita mau hilangin ini, misalkan kita mau hilangin ini, lalu kita ambil si order block ini sebagai area BS itu bisa sekali ya. Hanya saja kalau untuk saat ini kita lebih fokus ke sini, ke base yang ini. 1796 sampai dengan 1800, karena daerah sini menarik sekali untuk kita perhatikan ya. Ketika dia bisa menembus atau ketika dia mendekati 1800, kita bisa coba untuk open sell di sini dengan stop loss kita. Ya, stop loss kita bisa taruh di 1803 atau 1802. Oke, jadi intinya si gold ini kalau kita perhatikan dia cenderung downtrend untuk hari ini. Dan secara tren panjangnya secara tren panjangnya dia masih downtrend. Hanya saja untuk tren minor dia masih uptrend dan masih bertahan di atas garis ini, tren lainnya. Nah, ketika nanti atau besok ya, pada tanggal 27 Oktober ya, karena video ini kan direcord pada tanggal 28 Oktober, karena ini kan video direcord pada tanggal 27 Oktober. Jadi kalau pada tanggal 28 Oktober nanti ya, hari Kamis, ketika harga gold sudah menyentuh 1800 tapi nggak bisa breakout dari 1800 ini, otomatis pergerakan harga itu akan turun kembali ke bawah, ke trendline ini untuk menguji kembali. Oke, jadi sekian dulu untuk update dari video XO USD ini. Dan jika memang dalam pembawaan saya ada yang salah atau misalkan ada yang kurang,
nggak apa-apa, silahkan kalian tambahkan saya di kolom komentar. Dan jika memang kalian ingin berdiskusi dengan saya dan juga dengan teman-teman Juna Trading ID lainnya, silahkan di add aja channel Telegram Juna Trading ID, karena di situ saya ada share juga berita-berita yang penting mengenai dunia forex ya, terutama untuk USD yang sangat berpengaruh terhadap si emas ini. Dan jika kalian merasa video ini ada yang kurang ya, kalian juga bisa kasih saya saran ya, enaknya gimana supaya saya bisa mengembangkan channel ini lebih baik lagi ke depannya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube Juna Trading ID, supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video analisa seperti ini ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.